Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Lutfianda Lustia SPD dari SMP Negeri 6 Teluk Kuantan akan melaksanakan kegiatan praktikum di LK kedua, yakni membuat indikator alami asam dan basa. Bahan yang kita gunakan adalah yang pertama adalah bunga asoka, ada bunga tapak dara, bahan yang digunakan yang pertama adalah gelas ukur, kemudian ada corok, saya akan membuat yang pertama adalah dari bagian umbi-umbian, yakni dari kunyit. Kita ambil bagian kecil kunyit untuk kita jadikan ekstraknya. Kunyit yang telah kita haluskan tadi seperti ini kita masukkan ke dalam Erlenmeyer untuk nanti kita tambahkan dengan alkohol. Kita tambahkan alkohol sebanyak 5 ml. Setelah kita peroleh alkohol sebanyak 5 ml, kita masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer yang telah berisi kunyit yang telah kita haluskan tadi. Setelah selesai, kita aduk. Lalu kita diamkan beberapa saat. Kita saring dengan menggunakan kertas saring untuk mendapatkan ekstraknya. Ekstrak dari kunyit. Kita tuangkan. Kita dapatkan hasilnya, ekstraknya seperti ini, berupa larutan yang berwarna kuning, yang akan nantinya kita jadikan indikator alami dalam penentuan asam dan basa pada beberapa larutan. Nah, ekstrak ini terakhir akan kita letakkan ke dalam wadahnya, yakni beker glass. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan HCl untuk mengetahui perubahan warna indikator alami tadi, di mana HCl ini, NaOH dan NaCl akan kita masukkan ke dalam plat tetes masing-masing 3 tetes. Yang pertama, kita masukkan HCl sebanyak 3 tetes ke masing-masing plat tetes yang telah kita beri labelnya masing-masing, untuk nanti kita masukkan juga untuk pengujian indikator alaminya. Kita masukkan 3 tetes. Untuk bunga tapak dara nanti juga kita masukkan 3 tetes. Masing-masingnya kita masukkan HCl sebanyak 3 tetes. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan atau meneteskan masing-masing 2 tetes dari ekstrak bahan alam tadi. Kita mulai meneteskan dari kunyit terlebih dahulu sebanyak 2 tetes. Kita teteskan pada bagian kunyit, kita lihat bagaimanakah perubahan warnanya. Nah, setelah itu kita perhatikan perubahan warnanya dari masing-masing ekstrak yang telah kita dapatkan dengan menggunakan larutan HCl. Dan langkah selanjutnya dengan langkah yang sama juga kita lakukan pada larutan NaOH dan larutan NaCl. Setelah kita uji berbagai ekstrak atau indikator alami tadi, pada plat tetes yang pertama yang ditetesi dengan larutan HCl yang bersifat asam, kemudian pada plat tetes yang kedua yang ditetesi larutan NaOH yang bersifat basa, dan yang ketiga larutan NaCl yang bersifat garam.
terjadi perubahan warna pada plat tetes yang ditetesi larutan HCl dan larutan NaOH. Sedangkan pada larutan NaCl yang bersifat netral itu tidak terjadi perubahan warna. Indikator alami yang paling baik digunakan pada percobaan yang saya lakukan ini, yang pertama adalah bunga kembang sepatu. Kita lihat perubahan warnanya di sini. Kemudian kunyit juga terjadi perubahan warna, dan yang ketiga adalah bunga harendong, juga terjadi perubahan warna. Langkah selanjutnya adalah membuat kertas indikator alami asam dan basa dengan menggunakan kertas saring. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah kita akan menggunting kertas saring. Di sini kita telah mendapatkan 3 bagian yang berbentuk persegi panjang dari kertas saring tadi. Selanjutnya itu kita akan memasukkan ekstrak yang kita dapatkan tadi, yakni 3 ekstrak yang saya akan cobakan di sini, yaitu kunyit, bunga kembang sepatu, dan ekstrak dari bunga harendong. Kita masukkan ke dalam cawan Petri sesuai dengan banyak yang dibutuhkan. Kita teteskan. Yang pertama untuk kunyit. Langkah selanjutnya adalah kertas saring yang telah kita potong tadi, kita celupkan ke dalam ekstrak yang telah kita masukkan ke dalam. Langkah selanjutnya adalah mengeringkan kertas saring yang telah kita celupkan pada ekstrak kunyit, ekstrak bunga kembang sepatu, dan ekstrak bunga harendong ini. Di sini pengeringannya saya menggunakan sinar matahari pada halaman sekolah saya. Oke, saya bawa keluar. Langkah selanjutnya adalah menguji kertas indikator yang telah kita buat tadi, yakni yang pertama kertas indikator yang terbuat dari bahan alami dari kunyit, dan yang kedua adalah dari bunga kembang sepatu. Langkah selanjutnya adalah kita akan memotong kertas indikator yang telah kita buat tadi menjadi bagian-bagian yang kecil untuk nanti kita uji pada plat tetes. Yang pertama, ini kita potong kertas indikator dari kunyit. Kita masukkan potongan-potongan dari kertas tadi. Adalah kita akan menguji kertas indikator yang terbuat dari kunyit dan bunga kembang sepatu ini dengan menggunakan larutan. Kita teteskan yang pertama larutan HCl dan kita amati perubahan warnanya. Dari percobaan yang telah kita lakukan, dapat terlihat perubahan warna pada kertas indikator alami yang dibuat dari kunyit dan dari bunga kembang sepatu. Pada yang pertama, jika ditetesi dengan larutan HCl, terlihat perubahan warna pada kertas indikator yang kunyit berubah menjadi kuning yang agak tua, sedangkan pada HCl dia berubah menjadi warna pink. Pada NaOH itu terlihat indikator yang terbuat dari kunyit dia berubah menjadi warna oranye, sedangkan pada yang bunga kembang sepatu berubah warna menjadi hijau. Sedangkan pada NaCl di sini tidak terjadi perubahan warna. Pada kertas indikator yang kunyit tetap kuning dan pada yang bunga kembang sepatu tetap berwarna pink. Dari percobaan dapat diambil kesimpulan bahwa indikator alami yang terbuat dari kunyit dan dari bunga kembang sepatu ini sangat bagus digunakan dan dapat dijadikan indikator alami dalam penentuan asam, basa, dan garam dari suatu larutan.